Penangkapan Dewi Astuti ternyata hanya membongkar permukaan. Fakta paling mengejutkan terungkap. Seluruh penyelundupan sabu bernilai 5 triliun dikendalikan langsung oleh seorang jenderal polisi aktif berinisial T, dan Dewi hanyalah pion dalam rencananya. Kini satu pertanyaan menghantui semua aparat. Sampai kapan kebenaran bisa bertahan ketika sang dalang justru ada di balik seragam kepolisian? Namun sebelum itu, saya mohon untuk kalian subscribe channel ini dan mari berdiskusi di kolom komentar terkait kasus ini. Dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Aku adalah Kompol Hendra, penyidik Satuan Reserse Narkoba yang masih percaya bahwa hukum tidak untuk dijual. Aku masih ingat betul momen ketika Dewi Astuti digiring masuk ke ruang interogasi BNN setelah proses ekstradisinya dari Kamboja. Semua kamera media menyorotnya. Semua orang menyebut operasi ini sebagai kemenangan besar negara. Tapi aku tidak sedang merayakan. Ada sesuatu yang salah sejak awal. Sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Begitu pintu ruang interogasi tertutup, Dewi duduk dengan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Seseorang yang baru saja tertangkap sebagai pengendali sabu senilai 5 triliun rupiah seharusnya tidak setenang ini. Senyum kecilnya justru menghantui pikiranku. Aku sudah siap, Kompol Hendra, katanya sambil menatap tepat ke mataku. Aku tahu cepat atau lambat ini terjadi. Biasanya tersangka besar memohon pengampunan, menangis atau menyangkal semua tuduhan. Dewi tidak. Ia seperti seseorang yang sudah membaca akhir buku sebelum halaman pertamanya dibuka. Itu membuatku gelisah. Aku membuka berkas ringkas, penyelundupan sabu 2 ton di perairan Karimun, jaringan Asia Tenggara sampai Amerika Latin, lebih dari 100 WNI yang direkrut, nilai mencapai 5 triliun rupiah. Semua orang menganggapnya dalang, pusat operasi, otak kejahatan. Tapi Dewi menggeleng ketika aku menyebutnya begitu. Aku bukan dalangnya, Kompol. Aku hanya menjalankan tugas. Ucapnya lirih namun tegas. Kau pikir aku sanggup menggerakkan semua itu sendirian? Napas dingin merayap di leherku. Kalau bukan kamu, siapa? Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya mencondongkan tubuh mendekat. Suaranya berubah nyaris seperti bisikan. Kau tidak akan pernah berani menyentuhnya. Detik itu jantungku berdetak lebih cepat sebelum ia menambahkan kalimat berikutnya. Dia orangmu sendiri, jauh lebih tinggi darimu, seorang jenderal polisi. Aku membeku. Ada ribuan kasus narkoba yang pernah aku tangani, tetapi tidak sekalipun tersangka menyebut keterlibatan seorang jenderal. Bukan perwira polisi, bukan pejabat, tapi puncak tertinggi hierarki kekuasaan. Aku hanya pion, Kompol. Kalau aku bicara terlalu banyak, aku mati. Dan kau ikut mati. Aku mencoba menggali lebih jauh, memaksa, menekan. Tapi Dewi mengunci mulutnya. Ia hanya memberi satu petunjuk tambahan sebelum penjagaan datang mengambilnya. Inisialnya satu huruf, T. Sejak saat itu ruangan terasa seperti ruang eksekusi. Terdengar ketukan pintu, dan seorang penyidik senior masuk sambil membawa surat perintah. Aku dipotong. Interogasi dihentikan sepihak. Dewi langsung dibawa pergi ke sel dengan alasan keamanan. Aku belum sempat menutup mata ketika salah satu atasan menyentuh bahuku dan berbisik tanpa emosi. Jangan diteruskan. Fokus pada penyidikan ringan. Jangan mengutak-ngatik yang bukan wilayahmu. Nada suaranya bukan arahan, tapi ancaman terselubung. Aku keluar ruangan dengan kepala penuh fakta yang tidak boleh diucapkan. Semua media masih menulis judul besar, Ratu Narkoba Internasional berhasil ditangkap. Semua polisi lain saling menepuk punggung, seolah perang melawan narkoba sudah selesai. Tapi aku tahu kebenarannya
baru saja mulai. Dewi hanyalah pion, dan jauh di dalam institusi tempat aku bersumpah membela kebenaran, ada seorang jenderal polisi yang menjadi bandar narkoba terbesar negeri ini. Dan aku baru saja menyentuh wilayah yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Sejak interogasi pertama, satu hal terus menggangguku. Dewi Astutik bukan sekedar tersangka biasa. Ia bukan penjahat lokal. Ia bukan bandar sembarangan. Ia adalah ancaman kelas internasional. Seseorang yang bisa mengguncang stabilitas keamanan satu negara hanya dengan membuka mulut. Namun semakin jelas bagiku, ia bukan dalang. Ia hanya alat. Alat dari seseorang yang lebih kuat, lebih licik, dan lebih tak tersentuh. Sore itu, aku kembali membuka berkas penyelidikan. Semua data menyatakan Dewi sebagai otak penyelundupan sabu senilai 5 triliun. Namun semakin aku menelusuri pola, semakin tidak masuk akal. Semua jaringan kartel global selalu punya raja. Tidak ada kartel sebesar ini yang dipimpin seorang perempuan dengan akses terbatas, tanpa perlindungan politik, tanpa kekuatan militer, tanpa backing intelijen. Aku membaca ulang transkrip percakapan ilegal antara anggota kartel Kamboja dan jaringan Karimun. Beberapa bagian sengaja disensor, tapi ada satu kalimat yang lolos dari penyensoran. Kirim laporan ke T, armada siap berangkat. T, huruf itu kembali membentuk kepalaku. Inisial itu terlalu senyap untuk ditemukan, terlalu bersih untuk sengaja ditulis. Dan justru karena bersih, itu terasa berbahaya. Aku memutuskan mengkonfirmasi langsung ke Dewi. Aku meminta izin interogasi lanjutan, tapi penolakan datang lebih cepat dari pengajuan. Atasan melarang, fokus pada administrasi. Kasus sudah selesai. Semua alasan terdengar seperti dinding penghalang, bukan prosedur. Aku tidak menyerah. Aku menggunakan jam istirahat untuk memasuki ruang isolasi Dewi, diam-diam melalui pintu internal. 2 petugas jaga mencoba melarang, tapi aku mengacungkan surat perintah lama yang belum dicabut. Mereka akhirnya mundur. Dewi menatapku tajam begitu aku masuk, seakan sudah menduga aku akan kembali. "Kau datang lagi, Kompol," katanya dengan suara datar. "Artinya kau sudah menemukan inisial itu." "Aku butuh nama lengkapnya," jawabku cepat. Dewi tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Itu senyum orang yang tahu. Ia memegang rahasia yang bisa membunuh semuanya. "Kau pikir aku bisa menyebutkannya? Aku bahkan bisa hilang dari sel ini tanpa sidik jari yang tersisa. Aku penyidik. Tugasku menemukan kebenaran. Kataku menahan emosi. Dan tugasku tetap hidup," balasnya tajam. Kemudian ia meraih segelas air yang diletakkan penjaga dan dengan suara rendah berkata, "Jangan pernah percaya bahwa negaranya ingin aku ditangkap. Jangan bangga dulu dengan operasi besar itu. Mereka hanya menangkap pion untuk menyelamatkan rajanya." Aku menelan ludah. "Kau hanya alat distribusi," kataku dengan nafas berat. "Siapa pengendalinya?" "Itu bukan bandar narkoba biasa, Kompol. Itu raja narkoba global yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Dia bergerak di berbagai negara. Semua aparat yang kamu banggakan melindunginya. Termasuk negaraku, termasuk negaramu, dan termasuk institusimu." Darahku mendidih, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ia tidak sedang berbohong. Dewi bersandar ke kursi, suaranya berubah seperti ancaman. "Kalau aku buka semuanya, dunia akan terbakar, negara akan runtuh, polisi akan saling menembak, pemerintahan akan gemetar, jaringan judi, narkoba, perdagangan manusia, semuanya terikat pada satu orang, satu nama, satu pangkat,
Satu jenderal